video saya yang Aki Sultan itu sudah mencapai ke 1 juta view ya, dan juga sudah melewati waktu 1 tahun. Saya akan memberikan review untuk teman-teman ya, berupa kondisi Aki saat ini, update dan segala pertanyaan yang sudah saya rangkum. Jadi selama saya pakai 1 tahun itu sudah pernah 5 kali protek ya. Jadi kalau protek itu tidak ada masalah. Jadi kemungkinan itu lagi setelah diam 1 malam itu ada penumpuan oli di ring piston, sehingga posisi dia pada saat kompresi mungkin ya, sehingga ampernya melebihi daripada 65. Kemudian protek itu tinggal kita matikan 1 detik, kemudian kita hidupkan, itu sudah normal kembali. Selama saya gunakan, apakah normal saja teman-teman. Jadi tegangan standby-nya itu ya 13,4 ya, hingga 13,6. Kemudian waktu mesin hidup itu antara 14,1 dan 14,3. Kemudian kalau kita gunakan misal untuk ngecas handphone ya, itu turun hingga misal itu tegangan di 12,6. Itu begitu kita nyalakan mesinnya itu dia paling cuman 13,1 atau 13,4 ya, hingga mencapai 13,8, terus naik lagi hingga mencapai ke 14,1 dan 14,3. Itu durasinya tidak lama ya, hanya 3 menit. Kalau aki biasa itu sudah mencapai di atas 10 atau 15 menit. 4.523 kilo ya selama 1 tahun yang sudah saya tempuh semenjak baterai ini dibuat. Kemudian tegangannya saat ini 13,5 ya kalau posisi standby ini. Nah ini akinya tetap ya. Jadi ini sudah saya bersihkan. Kalau kita lihat dari tampilan fisiknya itu tidak ada kelainan ya, baik bodinya, cacat fisik maupun menggelembung atau kebocoran di sini tidak ada. Nah untuk update yang terbaru, jadi kalau menggunakan BMS apabila sudah mencapai tegangan di 14,3 atau 14,6 ya, itu terjadi cut off di BMS-nya itu. Padahal baterai ini membutuhkan flooded ya, jadi membanjiri untuk benar-benar penuh. Ini sudah saya buatkan update yang terbaru menggunakan PPTC. Langsung kita simak aja bagaimana pembuatan PPTC-nya. Ini yang namanya PPTC ya, sesuai yang saya tulis di judul, baik di postingan saya maupun di thumbnail ya. PPTC ini adalah positif temperatur koefisien ya. Jadi ini masih satu keluarga dengan PTC ya. PTC itu positif temperatur koefisien, artinya semakin tinggi suhunya dia akan juga semakin naik nilai resistansinya. Hanya saja kalau PTC itu grafiknya landai, kalau ini tajam. Tipenya ini adalah W30185, artinya 30 volt maksimum dan 1,85 ampere, karena dia punya time delay ya, jadi ada penundaan, tidak langsung dia putus setelah tercapai sekian teman-teman. Karena ini digunakan di motor ya, jadi banyak pergerakan dan juga getaran dari mesin. Jadi ini akan saya pasang di sebuah PCB ya. Jadi ini PCB ya, PCB jalur 2 jalur, terus kemudian dibor ya. Ini ditekuk segini ya, 1 mili. Oke, sampai nyiku. Kemudian kita masukkan di sini. Nah ya, kemudian baliknya ditekuk seperti ini ya. Ini aja kita solder ya. Oke, sampai penuh. Kemudian ini ada kabel ya, ini AWG
20 ya, AWG 20 atau AWG 18 boleh, yang lebih besaran. Nah, kita bungkus dengan selang bakar yang 8 mili seperti ini. Jadi pemasangannya teman-teman bisa ini kasih dilem ya, dilem atau dikasih isolasi bolak-balik, tempelkan di atasnya BMS, kemudian ini disambung di skunnya sini, ini boleh disolder di sini ya, dipotong kemudian disolder, kemudian yang ini dihubungkan ke negatif baterai. Jadi kalau saya turunkan supaya tidak melukai ini kabel utamanya ya, bisa terus ke bawah seperti itu. Ini saya akan menguji PPTC nya ya. Jadi kita kupas dulu kabelnya. Kita nyalakan ini power supply ya, 12 volt. Kemudian ini loadnya kita nyalakan. Nah, ini yang kutub negatif dari power supply, ini kita hubungkan dengan negatif dari load ya. Kemudian positifnya kita positif power supply kita hubungkan ke PPTC, kemudian kaki satunya ke load ya. Jadi ini bolak-balik sama aja teman-teman ya, masuk ya seperti ini udah masuk dan terbaca 12,1 ya. Kita masukkan, kita aktifkan bebannya, kemudian kita adjust naik ya, kita adjust naik. Coba diperhatikan di sini berapa dia cut off nya, 1,6 2 ampere ya, masih nyala. 2,4 3 ampere ya. Nah, jadi 3 ampere, sekitar 3 ampere ya, di kisaran 3 ampere. Ini sudah turun ya, jadi ampernya voltnya sudah terputus. Jadi dia ini tidak akan terhubung lagi hingga benar-benar bebannya dihilangkan. Ini ya, bebannya saya hilangkan, naik lagi ke 12 volt ya, jadi sudah terhubung lagi. Nah teman-teman, ini kita tes ya, ini ada voltmeter ya, voltmeter kita masukkan dulu voltmeter. Oke, terbaca 13,767 ya, terlalu teliti, 2 angka di belakang koma, nggak perlu sampai seperti itu sebenarnya. Kemudian ini loadnya, bebannya ya, kita masukkan. Oke, 13,767 kita masukkan ini beban on. Oke, kita ampere ya, dilihat ampernya di sini. Oke, saya cranking ya, saya crank ya, tegangannya di 12,3, 11,7, 11,6, 68, 70 ya, di berapa tadi, 70 ampere ya. Nah ini dia bunyi tik ini tadi, jadi BMS nya cut off, kemudian ini juga cut off ya, ampernya 0 dan tegangannya 0,8. sekarang saya matikan bebannya, dilihat tegangannya juga ya. Nah kembali lagi ke 13,2, itu naik terus. Oke, artinya performa baterai ini masih bagus, masih seperti semula, seperti di video yang pembuatan Aki Sultan itu. Arusnya juga terbaca 70 ampere. Nah, beberapa pertanyaan itu teman-teman menanyakan apakah tidak bahaya, apakah tidak meledak. Tidak teman-teman, karena baterai ini sendiri dibekali oleh katup. Apabila ada tekanan yang tinggi ataupun
suhu yang tinggi ataupun overcharge, katup itu dia akan memutuskan arus listrik sehingga tidak bekerja lagi, sehingga baterai itu tertidur ya, atau mati selamanya. Dan jangan coba-coba untuk menghidupkan lagi. Jadi ini kan akan saya tunjukkan di mana pengamannya. Jadi selain BMS ini ada pengamannya. Jadi akan saya tunjukkan ke teman-teman. Ini baterai saya juga dikirim, saya minta yang baterainya mati ya, 0 volt dari Baterai Labs ya. Saya dikasih satu sampel ini. Nah seperti ini teman-teman dalamnya ya. Ini kita buka ya. Nah ini saya buka. Nah ya, ini kalau baterai masih normal, masih hidup, dia ini akan cekung ke dalam ya. Ini cekung ke dalam karena entah sesuatu sebab itu, entah suhunya dia ini panas karena tak hambatan dalamnya sudah meningkat ya, karena baterai itu sudah life cycle-nya sudah habis. Terus itu sehingga tekanan di dalam ini naik, menekan ini membran ya, membran ke atas. Kemudian ketika membran ini ke atas, hubungan di dalam itu sudah terputus ya. Jadi akhirnya outputnya 0 volt. Dia udah tidak terhubung. Karena tidak terhubung, dia sudah tidak ada beban lagi dan tugasnya selesai, dia 0 volt ya. Terus kemudian overcharging ya, overcharge, over voltage ya, jadi overheat. Pengamannya di sini semua. Ada beberapa tutorial yang mengajarkan bahwa ini untuk ditekan lagi ya, dari samping ataupun dibuka dari atas, kemudian ini terminal sini. Itu sangat tidak dianjurkan karena baterai ini tidak mempunyai pengaman lagi. Loh, nanti bisa timbul ke atas lagi. Tidak bisa teman-teman, karena dia sudah ada lipatan ya, lipatan garis. Nah seperti ini ditekan lagi, tidak boleh. Kalau dibandingkan dengan aki biasa harganya mahal. Begini teman-teman, aki biasa ya dengan kapasitas 12 ampere dengan series yang tinggi, cranking yang tinggi, itu harganya sudah 1.250.000 ya. Kalau yang 6 ampere itu sudah 450.000. Nah kalau yang baterai ini hanya 6 ampere dengan balance saja, tentunya harganya kan cuman sekitar nggak sampai 250.000 ya. Ngopi. Apakah baterai level 4 ini mahal? Tidak teman-teman ya. Baterai level 4 ini per bijinya itu kapasitasnya 6 ampere ya. Kalau dibandingkan dengan baterai 18650 itu hanya 2 atau 3 ampere. Coba kalau 6 ampere harganya berapa? Dan kemudian si rate-nya kan rendah ya. Kalau yang tinggi itu disebut dengan high drain, harganya wow jauh di atas level 4 dengan kapasitas hanya 3 ampere saja. Terima kasih atensinya teman-teman yang sudah ikut meramaikan di channel saya, utamanya di konten baterai Aki Sultan ini ya, level 4 32700. Jangan lupa ya like-nya, komen, dan subscribe. Untuk yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Semua pertanyaan yang sopan pasti akan saya jawab. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih.